Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Mila Aulia Nurrahman, Isnawati, saya sendiri Hoirunisa Nurfadilah, dan Usi Lugina. Di sini kami akan menjelaskan tentang model SIR, simulasi penyebaran coronavirus atau COVID di Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model SIR dengan kematian yang fatal akibat COVID-19. Model SIR merupakan model penyebaran penyakit menular. Dalam model SIR Kermack-McKendrick, populasi ini dibagi menjadi 3 kelas. Kelas yang pertama yaitu susceptible, yang dinotasikan dengan S, yaitu kelompok individu yang sehat dan dapat terinfeksi penyakit, atau bisa juga disebut dengan kelompok individu yang rentan. Kelas yang kedua yaitu infected, dinotasikan dengan I, yaitu kelompok individu yang terinfeksi penyakit dan dapat sembuh. Dan kelompok yang ketiga yaitu recovered, dinotasikan dengan R, yaitu kelompok individu yang sembuh dan kebal terhadap penyakit. Model SIR menggambarkan penyebaran penyakit dari individu yang rentan atau susceptible menjadi individu terinfeksi penyakit menular atau infected melalui kontak langsung maupun perantara lain, misalnya batuk, bersin, atau bahkan melalui makanan dan minuman. Selanjutnya, individu dalam kelompok infected yang mampu bertahan terhadap penyakit akan sembuh dan masuk ke kelompok individu pulih dari penyakit dan memiliki kekebalan atau yang disebut dengan kelompok individu recovered. Kemudian diberikan model SIR dengan persamaan yang pertama, yaitu turunan S terhadap T sama dengan minus beta SI. Persamaan yang kedua, turunan I terhadap T sama dengan beta SI minus MI minus alpha I. Dan persamaan yang ketiga adalah turunan R terhadap T sama dengan alpha I dengan rumus N sama dengan S plus I plus R, di mana beta adalah angka transmisi penularan, M adalah angka kematian karena COVID-19, dan alpha adalah angka kesembuhan dari COVID-19. Adapun variabel yang digunakan diantaranya ST adalah jumlah orang yang masih sehat, IT adalah jumlah orang yang sudah terinfeksi atau dinyatakan positif corona, RT adalah jumlah orang yang sudah sembuh, dan NT adalah jumlah total populasi orang berada pada tempat tertentu. Selama pandemi diperoleh data harian kasus COVID-19 di Indonesia selama 1 bulan, terhitung dari tanggal 1 April 2020 sampai 30 April 2020. Dengan data jumlah orang yang sehat dinotasikan dengan ST, jumlah orang sakit dinotasikan dengan IT, jumlah orang sembuh dinotasikan dengan RT, dan jumlah pasien meninggal dinotasikan dengan M. Dengan data yang tercatat sebagai berikut. Selanjutnya, dari data tersebut dilakukan perhitungan dengan model SIR yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Isnawati. Perhitungan dengan model SIR.
Lakukan perhitungan untuk mengestimasi parameter berdasarkan data yang telah dikumpulkan sebelumnya, di mana jumlah N pada populasi yaitu sebanyak 269.600.000 dengan mengasumsikan bahwa tidak ada orang lahir atau meninggal pada periode ini. Agar dapat mengestimasikan alfa dan beta dari data tersebut, terlebih dahulu kita akan mengubah persamaan menjadi turunan S terhadap T sama dengan delta Sn per delta T. Turunan I terhadap T sama dengan delta In per delta T. Turunan R terhadap T sama dengan delta Rn per delta T. Dengan delta Sn plus 1 sama dengan Sn plus 1 minus Sn, di mana S merupakan jumlah orang yang sehat. Lalu, untuk menentukan delta In plus 1 sama dengan In plus 1 minus In, di mana I merupakan jumlah orang yang sakit. Dan delta Rn plus 1 sama dengan Rn plus 1 minus Rn, di mana R merupakan jumlah orang yang sembuh. Nah, untuk menentukan delta S1 sama dengan S1 minus S0, di mana S1 merupakan jumlah orang yang sehat pada tanggal 2 April, dan S0 merupakan jumlah orang yang sehat pada tanggal 1 April. Lalu, untuk menentukan delta I1 sama dengan I1 minus I0, di mana I1 merupakan jumlah orang yang sakit pada 2 April 2020 dan I0 merupakan jumlah orang yang sakit pada tanggal 1 April 2020. Lalu delta R1 sama dengan R1 minus R0, di mana R1 merupakan jumlah orang yang sembuh pada tanggal 2 April dan R0 jumlah orang yang sembuh pada tanggal 1 April 2020. Begitupun seterusnya untuk mencari delta S2, delta S3 sampai delta S30. Dan untuk mencari delta I1, delta I2, dan seterusnya sampai delta I30. Untuk menentukan angka kematian karena COVID-19 dapat dihitung dengan cara delta N plus 1 sama dengan N plus 1 IN, sehingga dari data tersebut diperoleh untuk menentukan M1 sama dengan delta M1 per M0 sama dengan M1 minus M0 per M0, di mana M0 merupakan angka kematian pada tanggal 1 April 2020 dan M1 merupakan angka kematian pada tanggal 2 April 2020. Dan untuk menentukan M2, M3 seterusnya masih sama seperti cara untuk menentukan M1. Selanjutnya, untuk menentukan nilai alfa dan beta, dapat menggunakan rumus delta Sn per delta T sama dengan minus beta N Sn minus 1 I N minus 1, di mana N sama dengan 1, 2, sampai seterusnya. Sehingga rumus yang diperoleh untuk menentukan beta N plus 1 sama dengan minus delta Sn plus 1 per Sn IN. Begitu pula untuk menentukan rumus alfa, dapat menggunakan rumus delta Rn per delta T sama dengan alfa N In minus 1, di mana N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka diperoleh rumus alfa N plus 1 sama dengan delta R N plus 1 per IN. Setelah menentukan nilai alfa, beta, dan M, diperoleh tabel baru, yaitu berupa tabel
Data harian kasus COVID-19 di Indonesia dapat dilihat dari tabel. Kolom pertama merupakan jumlah orang yang sehat setelah terjadinya wabah COVID-19. Delta IN merupakan jumlah orang yang terkena COVID-19 pada bulan April. RN merupakan angka kesembuhan pasien COVID-19. Beta N merupakan angka transisi penularan. Alpha N merupakan angka kesembuhan dari COVID-19. MN merupakan angka kematian yang terjadi pada bulan April setelah terjadinya COVID-19. Dari slide sebelumnya, maka diperoleh nilai rata-rata dari alfa, beta, dan M. Beta sama dengan 3,43128 kali 10 pangkat min 10, alfa sama dengan 0,00911, dan M sama dengan 0,058125031. Selanjutnya yaitu mengestimasikan parameter berdasarkan data bulan April. Dengan menggunakan software Excel, parameter yang telah diperoleh disubstitusikan ke model awal. DS per DT sama dengan min 2,13756 kali 10 pangkat min 10 SI. DI per DT sama dengan 2,13756 kali 10 pangkat min 10 SI dikurangi 0,04036307 I dikurangi 0,0581250 I. DR per DT sama dengan 0,058125031 I. Dengan N sama dengan 2696000, S0 sama dengan 269594381, I0 sama dengan 5516, dan R0 sama dengan 103. Berikut adalah tabel nilai model SIR di Excel. Kemudian akan dihasilkan model jumlah orang sehat hingga 2355 data. Hasil plot dari model jumlah orang sehat ST pada Excel sebagai berikut. Yang pertama adalah model jumlah orang sehat ST di Excel, dan yang kedua adalah model jumlah orang sakit IT di Excel. Kemudian, dari plot model jumlah orang sembuh, terdapat garis orang yang sembuh yang terus meningkat sehingga grafik menjadi konstan atau tetap. Artinya, ada sebanyak kurang lebih 13.000 orang yang sembuh dari penyakit COVID-19. Dengan menggunakan software Maple, dari data-data sebelumnya dihasilkan output seperti yang ditampilkan di sini. Dan kemudian didapat plot yang menunjukkan bahwa dari grafik mengalami jumlah orang sehat, sakit, dan sembuh yang terus konstan. Dengan keterangan, garis kuning menunjukkan kurva orang sehat, garis hijau menunjukkan kurva orang sakit, dan garis merah menunjukkan kurva orang sembuh. Selanjutnya, kesimpulan. Sesuai data penduduk Indonesia dan hasil yang diperoleh, simulasi penyakit COVID-19 menggunakan software Maple dan software Excel tidak terlalu besar perbedaannya. Kedua simulasi mengalami jumlah orang sehat, sakit, dan sembuh yang terus meningkat sehingga grafik menjadi konstan. Sedangkan puncak terjadinya pandemi berdasarkan data COVID-19 di Indonesia yang bersumber dari kawal COVID-19 ialah pada hari ke-29 pada tanggal 30 April, karena di sini tingkat jumlah orang sakit meningkat.